Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidina Khoirunisa dengan NIM 443190058, kelas 4C Ilmu Perikanan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kali ini saya akan menjelaskan analisis SWOT dengan sumber dari jurnal yang berjudul Analisis Internal dan Eksternal Pengelolaan Perikanan Pantai Skala Kecil di Kota Tegal. Pada jurnal ini, data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner yang selanjutnya diolah datanya menggunakan Microsoft Excel dan selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini adalah singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Nah, tahapan dalam melakukan analisis SWOT ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Yang pertama, menentukan faktor internal dan faktor eksternal, kemudian menentukan bobot dan rating pada setiap faktor internal dan eksternal, kemudian menentukan skor terbobot dengan perkalian antara nilai skor dikali rating, selanjutnya menyusun matriks IFAS dan matriks EFAS, selanjutnya menyusun diagram SWOT, dan yang terakhir menyusun matriks SWOT. Untuk bagaimana cara dalam setiap tahapan, langsung saja kita ke pembahasannya. Tahapan pertama yaitu menentukan faktor internal dan eksternal. Kita lakukan dengan pengembangan matriks IFAS. Matriks IFAS atau Matriks Internal Strategic Factor Analysis Summary. Ini berasal dari dalam sistem, dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang berasal dari dalam. Ini terdiri dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Faktor kekuatan ini faktor yang berasal dari dalam, bersifat mendukung kemajuan dan pengembangan kegiatan. Sedangkan faktor kelemahan, faktor yang berasal dari dalam, yang bersifat menghambat kemajuan dan pengembangan kegiatan. Setelah dilakukan pengembangan matriks IFAS, kemudian kita buat tabelnya. Tabel matriks IFAS seperti ini. Selanjutnya, kita melakukan pengembangan matriks EFAS. Matriks EFAS itu adalah External Strategic Factor Analysis Summary. Ini berasal dari luar sistem, mendeskripsikan dan menganalisis faktor peluang dan ancaman yang berasal dari luar. Faktor peluang ini faktor yang berasal dari luar, tapi bersifat mendukung dan memberi harapan bagi kemajuan kegiatan perikanan pantai ini. Selanjutnya ada faktor ancaman. Faktor ancaman ini berasal dari luar dan bersifat mengganggu, menghambat kegiatan perikanan pantai di Kota Tegal. Setelah dikumpulkan datanya, kemudian kita buat tabel matriks EFAS seperti ini. Selanjutnya, setelah dibuat tabel, kemudian kita menentukan bobot dan rating pada setiap faktor internal dan faktor eksternal. Itu dengan menentukan skor terbobot dengan melakukan perkalian. Itu yang di sini tabel, ada nilai skor, kemudian ada nilai bobot dan rating. Nah, di sini nilai bobot dan ratingnya dikali, kemudian akan menghasilkan nilai skor. Kriteria penilaian SWOT ini dapat dilakukan jika hasil skor matriks IFAS itu lebih dari 2 dan matriks EFAS lebih dari 1. Dari hasil tabel skor IFAS itu memiliki nilai lebih dari 2, yaitu 2,53. Artinya, kondisi internal yang berasal dari dalam sistem masih mempunyai kekuatan untuk mengatasi persoalan yang akan dihadapi atau persoalan yang dihadapi. Nah, kemudian skor EFAS-nya memiliki nilai lebih dari 1, yaitu 3,09. Artinya, ancaman yang berasal dari luar masih dapat diatasi dengan mengoptimalkan peluang yang ada. Karena hasil skor menunjukkan
atau masuk dalam kriteria penilaian SWOT sehingga kegiatan analisa dapat dilanjutkan. Setelah menyusun matriks IFAS dan matriks EFAS, selanjutnya menyusun diagram SWOT dan menyusun matriks SWOT. Analisis ini menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan perikanan pantai di Kota Tegal dapat diteruskan dan dikembangkan dengan menerapkan pola-pola atau strategi prinsip berkelanjutan. Perlu upaya untuk meminimalkan kelemahan yang ada dan mengatasi ancaman yang berasal dari luar sistem. Hasil analisis SWOT menghasilkan kombinasi beberapa strategi. Ada strategi ST, strategi WT, strategi SO, dan strategi WO. Strategi ST ini strategi pengawasan bersama keamanan alat tangkap. Strategi WT ini strategi pengembangan alat tangkap secara mandiri. Strategi SO itu pemanfaatan alat tangkap bantuan. Strategi WO itu pemanfaatan dana bergulir untuk pengadaan mesin baru. Setelah dianalisis, kemudian dibuat diagram SWOT seperti ini, kemudian dibuat matriks SWOT seperti ini. Sekian penjelasan saya mengenai analisis SWOT yang berdasarkan atau bersumber dari jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.